Oke Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya tentunya masih di channel Cak Tutorial. Oke, pada kesempatan ini saya ingin membahas sedikit tentang rapor pendidikan ya Bapak Ibu sekalian yang ada di sekolah. Jadi rapor pendidikan ini adalah aplikasi yang menunjukkan ya hasil rapor penilaian sekolah ya, yang mana hasilnya didapat dari AKM atau asesmen ya, asesmen kompetensi minimal, asesmen sekolah yang melibatkan siswa-siswi sampling ya, dan juga dari survei lingkungan belajar ya. Jadi dari kedua kegiatan ini didapatkan hasil rapor pendidikan di setiap sekolah. Oke, jadi seperti itu. Nanti akan saya tunjukkan gimana cara melihatnya, mengaksesnya, karena sekolah wajib melihat hasil ini. Nanti ada PBD, ada apa istilahnya itu, apa istilahnya itu ya, cara ngeceknya gimana. Nanti juga hasil ini bisa dijadikan rekomendasi ya Bapak Ibu, sebagai rekomendasi untuk perbaikan rapot pendidikan tahun selanjutnya, dari sisi pembelajaran, dari sisi GTK-nya, dari sisi siswanya, semua dituangkan di situ, termasuk dalam pelaksanaan ARKAS di BOS Bapak Ibu ya. Dari bendahara BOS juga nanti prioritas untuk mengarahkan anggaran dana di mana ada di rapor pendidikan ini. Seperti itu ya, garis besar seperti itu. Jadi kenapa kok harus dilihat Bapak Ibu? Jadi LPMP ya, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, itu juga melihat status kita, status sekolah, apakah hasil raport ini diteliti sama sekolah, dilihat dan dilaksanakan. Itu LPMP tahu ya, LPMP tahu karena mereka punya aplikasi, bisa mengecek sivitas di sekolah itu, ngecek apa enggak rapor pendidikannya. Jadi ada namanya linknya Suparman LPMP ya, kalau nggak salah. Nanti saya tunjukkan Bapak Ibu untuk linknya. Jadi bisa dicek di situ, sekolah mana aja mengakses rapor pendidikan, sudah diakses apa enggak, itu ada di situ di LPMP. Oke, jadi langsung aja. Sebelum lanjut videonya, saya ingat kembali bagi Bapak Ibu yang baru saja mampir di channel saya, jangan lupa untuk klik like and subscribe, share juga video ini barangkali ada yang membutuhkan. Oke, langsung aja ya. Ini saya kebetulan pakai handphone, pakai smartphone. Jadi langsung aja saya akses di sini. Pastikan Bapak Ibu tersambung dengan internet ya. Nah, yang kedua adalah Bapak Ibu buka aplikasi browser ya. Ini saya gunakan Google Chrome. Seperti ini. Bapak Ibu tinggal tekan saja di atas sendiri, ketik aja rapor pendidikan Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini rapor pendidikan. Nah, linknya ada di paling atas. Bapak Ibu tinggal klik linknya rapor pendidikan seperti ini. Nah, nanti akan tampil tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, kayak gini ya. Nah, cukup simpel tampilannya. Bapak Ibu tinggal klik lihat hasil satuan atau dinas pendidikan. Jadi Bapak Ibu klik yang warna biru ini, lihat hasil satuan. Nah, Bapak Ibu akan diarahkan ke login ya, login ke akun belajar ID Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk melihat rapor pendidikan ini Bapak Ibu harus memiliki akun belajar ID ya. Jadi ini kebetulan saya admin dari SMP negeri, jadi saya klik di akses sebagai akun belajar ID. Nah, ini sudah tertaut, akhirnya muncul kayak gini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu tinggal lihat aja di sini. Ini sudah muncul ya, alamat mana, sudah muncul semua sekolahnya yang kita tempati. Oke. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Di sini ada 6 penilaian. Yang pertama adalah kemampuan literasi. Ya, kemudian ada kemampuan numerasi. Yang ketiga karakter. Yang keempat iklim keamanan sekolah ya. Yang kelima iklim kebinekaan, dan yang terakhir adalah kualitas pembelajaran. Nah, ini caranya ngeceknya gimana agar nanti statusnya di LPMP itu sekolah itu melakukan pengecekan, melakukan penelitian tentang hasil rapot ini. Caranya cukup mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal satu persatu ya, akan saya jelaskan ya. Satu-satu melihat semua parameter yang ada di 6 aspek penilaian ini. Jadi kita mulai dari yang paling atas ya. Kita mulai dari yang paling atas. Di sini ada kemampuan literasi. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan ya, akan saya tunjukkan caranya. Bapak Ibu tinggal klik ini ya, apa arti capaian saya. Nah, di situ ada, di sini kemampuan literasinya baik, 97,78% siswa sudah mencapai kompetensi minimum. Jadi capaiannya naik 10% Bapak Ibu di sekolah kami. Jadi naik 10% dari tahun 2022. Jadi hasil ini didapatkan dari AKM tahun 2022 ya. Jadi naik dari tahun 2022. Untuk yang AKM tahun ini yang dilaksanakan bulan September kemarin ini masih belum direkap ya, belum ditarik dari server. Insya Allah nanti
hasilnya adalah tahun di 2024 seperti itu. Oke, jadi langkah selanjutnya adalah kita klik apa arti capaian saya. Kita klik aja, kita lihat artinya apa. Nah, ini Bapak Ibu dibaca ya. Nah, dibaca. Kalau setelah selesai membaca, Bapak Ibu klik close, di close saja, diklik silang. Nah, setelah diklik silang, langkah selanjutnya adalah pelajari akar masalah. Kita klik pelajari akar masalah. Nah, akan muncul akar masalahnya. Di sini ada tulisannya pelajari akar masalah dari kemampuan literasi. Ingat ya, aspek yang pertama literasi. Nah, kita baca dulu. Nah, di sini juga ada keterangan kayak tadi, yang naiknya berapa persen, terus capaian naiknya berapa persen ada. Di sini ada tombol apa arti capaian saya. Nah, ini Bapak Ibu klik. Nah, dilihat dulu ini. Nah, dibaca. Setelah dibaca, di close. Nah, di close ya, kita klik close. Nah, kita klik bawahnya. Ya, urut kayak gitu Bapak Ibu ya, urut. Bagaimana persebarannya kita klik. Kita lihat persebarannya seperti apa. Kita klik. Nah, di sini ada persentase ya, 38% itu mahir, 60% itu cakap. Ya, ini kenaikannya ya. 2% itu mendasar, yang 0% perlu intervensi. Oke, kita klik close. Oke, sudah ya, 2 poin sudah. Sekarang kita tarik ke bawah lagi, di situ ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan. Ada 3 indikator yang ditampilkan 2. Bapak Ibu langsung aja klik yang ini ya. Lihat 3 indikator lainnya. Kita klik. Nah, di sini ada 5 ya. Ada 5 indikator yang bisa kita klik detailnya. Ya, ini Bapak Ibu klik satu-satu. Ya. Seperti ini, kompetensi membaca teks informasi, klik detail. Nah, di sini ada detailnya. Bapak bisa melihat hasilnya dari AKM kemarin dan survei lingkungan belajar. Ini sudah ada semua nilainya. Close, setelah dibaca selesai di close. Kemudian yang satunya bawahnya lagi detail membaca teks sastra, diklik detail lagi, dibaca lagi kayak tadi ya sampai selesai. Kemudian kalau sudah dibaca di close lagi. Nah, lakukan langkah-langkah itu di detail-detail yang lainnya seperti ini ya, sama di close lagi sampai yang terakhir Bapak Ibu. Nah, sampai yang terakhir ya. Nah, sampai yang detail yang terakhir dibaca lagi terus di close. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu ya, sampai terakhir kita close yang ini. Nah, kalau sudah kita tarik ke sebentar. Nah, ini ya, tadi kan kita lihat indikator lainnya tadi ya. Nah, di sini kita tarik ke bawah ada akar masalah ya. Ada akar masalah. Bapak Ibu perhatikan di sini apa arti capaian saya, ini juga diklik ya. Semuanya harus dibaca Bapak Ibu agar statusnya di LPMP. Nah, ya, kita itu melakukan istilahnya itu literasi ya, kita baca hasil dari rapot pendidikan kita. Close, kita tarik ke bawah. Di sini juga ada ya indikator lainnya, detail. Kita klik detail indikator lainnya. Nah, ini visi misi sekolah, kita klik detail kayak tadi, detail, close, dibaca, detail, di close. Seperti itu caranya Bapak Ibu, satu persatu. Nah, ini kualitas pembelajarannya seperti apa, sudah ada semua ya. Caranya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi satu persatu ini masih literasi ya. Literasi ada banyak kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus ngeceki satu-satu ya. Kita semua harus ngeceki satu-satu agar statusnya bisa terbaca di LPMP. Tadi saya sudah masuk di ini ya, di komponen infrastruktur. Kita klik detail kayak tadi, ini sudah ya. Saya ulangi lagi nggak apa-apa. Oke, kayak gini, dibaca, di close kayak gitu. Nah, kemudian kualitas pembelajaran kita cek juga. Tadi atas ya, makanya ini harus teliti ya. Kualitas pembelajaran kita klik indikator lainnya, klik detail, dibaca, kalau sudah di close, detail, dibaca, kemudian di close, detail psikologis, dibaca, kemudian di close. Seperti itu, satu persatu Bapak Ibu. Ada refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Nah, ini naik ya. Nah, ini apa arti capaiannya untuk saya, diklik, dibaca lagi. Nah, kalau sudah dibaca, di close. Nah, ini tarik ke bawah lagi, di sini ada lagi ya kayak tadi ya. Sama, ikuti langkah ini satu persatu Bapak Ibu. Satu persatu ya. Dibaca, kemudian di close, dibaca, di close kayak gitu. Kalau sudah di close. Nah, ini sudah. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke kualitas pembelajaran ya. Nah, apa arti capaiannya? Lihat indikator lainnya, detail, close, detail, baca, close, detail, dibaca, di close.
Oke, tadi kualitas pembelajaran ya. Ini juga ya Bapak Ibu ya, apa arti capaiannya, dibaca, di close, kemudian detail, close, indikator lainnya, detail, baca, di close, detail, dibaca, di close, detail, dibaca, di close ya. Seperti itu ya Bu ya. Nah, ini kalau sudah selesai, ini sudah selesai ya. Ini ada unduh laporan. Nah, ini apa namanya? Kalau Bapak Ibu ini mulai refleksikan pertanyaan, bisa klik merefleksikan. Ini saya klik aja. Nah, ini ada benahi ya. Di sini Bapak Ibu bisa cek di akun belajar Bapak Ibu masing-masing. Kalau saya sebenarnya lebih nyaman pakai komputer ya. Tapi Bapak Ibu kalau memang bisa pakai handphone kayak saya, monggo. Jadi semuanya harus diakses satu persatu kayak tadi ya. Dibuka dulu apa arti capaiannya, pelajari masalahnya, dan seterusnya. Termasuk ini ya, saya lakukan ke numerasi gitu juga gitu, apa arti capaiannya, Bapak baca, dibaca, di close, kemudian pelajari akar masalahnya. Nah, ini ya, ini klik numerasi ya, apa arti capaiannya saya, dibaca, di close, dibaca sampai selesai. Bagaimana penyebarannya? Nah, ini ya penyebarannya kayak gini, di close. Kemudian, nah ini indikatornya apa aja, ada 5 indikator. Diklik detail 62,9%. Ini ada keterangannya, dibaca sampai akhir, kemudian di close. Detail juga dibaca, kemudian di close kalau sudah selesai. Dibaca kemudian di close. Ini sampai selesai ya, satu persatu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan bosan ya. Jadi harus dibaca sampai selesai seperti itu. Ini kebetulan sudah saya baca, makanya saya langsung close gitu aja. Sudah saya baca kemarin ini buat tutorialnya saya. Ini saya close, sudah selesai. Nah, baru turun ke lainnya. Kebebasan instruksional, apa arti capaiannya? Ini ada, di close, baca. Nah, ini juga visi misi sekolah ya. Klik detail, di close, detail, di close, detail, di close. Jadi dibaca dulu kemudian di close. Lakukan ini sampai 6 aspek tadi ya, sama kayak itu sampai akhir ya, sampai terakhir. Bapak Ibu kalau ingin mengunduh laporan bisa klik ke halaman unduh. Nah, kalau Bapak Ibu ini yang terakhir ya. Nah, di sini ada inspirasi dan benahi. Nah, ini Bapak Ibu di sini ada caranya membenahi, apa yang perlu dibenahi ya. Apa yang perlu dibenahi bisa lihat di sini Bapak Ibu. Banyak ini ya, caranya membenahi seperti apa, caranya ada sebenarnya di sini. Nah, ini ya kayak gini ya, inspirasi 1, inspirasi 2. Ini ada semuanya. Bapak Ibu bisa lihat materi di Merdeka Mengajar. Ada Bapak Ibu, semuanya ada. Caranya sudah ada semua. Seperti itu. Jadi saya harapkan Bapak Ibu paham ya. Jadi buka-buka semuanya. Akar masalah dan inspirasi benahi ini Bapak Ibu buka-buka ada semua. Tinggal Bapak Ibu cek di ini, lihat materi di Merdeka Mengajar, diklik. Maka Bapak Ibu akan diarahkan masuk ya, klik masuk aja. Nah, nanti gunakan belajar ID juga. Nah, di sini Bapak Ibu bisa caranya berbagi seperti apa. Di sini ada inspirasinya, ragam konten, inspirasi 2, implementasi pembelajaran, numerasi dan lain-lain. Ini yang paham Bapak Ibu guru. Saya operator hanya istilahnya itu apa ya? Hanya menunjukkan caranya untuk mengaksesnya. Oke Bapak Ibu, demikian dari saya, moga-moga bermanfaat, semoga bermanfaat. Jadi lakukan ini semua dari 6 aspek tadi ya. 6 aspek tadi lakukan yang sama, diklik, dibaca sampai terakhir. Nah, ini aspek-aspek ini mulai dari kemampuan literasi, kemampuan numerasi, karakter, iklim sekolah, keamanan sekolah, iklim kebinekaan, kualitas pembelajaran. 6 aspek itu dibuka satu-satu Bapak Ibu, dibaca, kemudian di close kayak tadi saya tunjukkan sampai terakhir seperti itu, sampai dengan sampai dengan inspirasi benahi. Oke, semoga bermanfaat. Yang saya sampaikan ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.